Terima kasih kepada pendengar yang setia mengikuti kisah petualangan ajaib santri pemalas. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar positifnya ya. Kita lanjutkan kisahnya. Bab 31. Fadli melayang dalam kehampaan. Tubuhnya seperti jatuh tanpa henti, sementara di kejauhan terdengar gema tawa Azhar yang masih terngiang-ngiang di telinganya. Selamat tinggal, Fadli. Azhar, gue nggak akan biarin lo menang begitu saja. Braak. Tiba-tiba, Fadli terhempas ke tanah yang keras. Aduh, pantat gue. Dia menggeliat sambil merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Tapi ketika matanya terbuka, dia terkejut. Dia berada di sebuah lorong sempit dengan dinding dari kitab-kitab kuning raksasa. Cahaya redup memancar dari huruf-huruf yang berkelap-kelip di halaman kitab. Di ujung lorong, ada pintu emas yang bersinar terang. Fadli berdiri perlahan. Pasti ini jalan ke ujian berikutnya. Tapi begitu dia melangkah maju, SRET, bayangan hitam muncul di depan pintu. Pertemuan dengan penggoda baru. Fadli menelan ludah. Bayangan itu perlahan berubah bentuk. Bukan wanita cantik seperti sebelumnya, melainkan sesosok pria tua berjubah hitam dengan wajah penuh senyum licik. Selamat datang di akhir perjalananmu, Fadli, katanya dengan suara serak. Fadli mengerutkan kening. Siapa lagi ini? Orang tua itu tertawa. Aku adalah bisikan ragu. Tugasku sederhana, membuatmu berhenti dan menyerah. Sudah cukup kau tersiksa di sini, bukan? Fadli memutar bola mata. Gue udah ketemu banyak penggoda sebelumnya. Trik lo udah ketebak. Lo pasti mau ngerayu gue biar gue nggak nerusin ujian, kan? Orang tua itu tersenyum lebih lebar. Tidak, aku berbeda. Aku hanya ingin bertanya sesuatu kepadamu. Fadli mendengus. Ya udah, apakah semua perjuangan ini sepadan? Apa yang akan kau dapatkan jika kau terus berjuang? Apa jaminannya kalau kau menang? Fadli mendadak terdiam. Itu pertanyaan yang aneh. Apa yang kau kejar, Fadli? Pengakuan, kebanggaan, atau hanya sekadar ingin membuktikan sesuatu? Fadli mengerutkan kening. Gue ingin kembali. Kenapa? Orang tua itu mendekat. Apa dunia di luar sana lebih baik dari sini? Di sini kau mendapat ilmu, pengalaman, bahkan kesenangan. Di luar sana, kau hanya santri pemalas yang tak diperhitungkan. Fadli mengeratkan kepalan tangannya. Gue memang pemalas. Gue memang nggak hebat. Tapi itu bukan berarti gue harus menyerah. Orang tua itu menghela napas. Baiklah, aku punya satu pertanyaan untukmu. Jika kau salah menjawab, maka kau tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Fadli meneguk ludah. Beri pertanyaannya. Orang tua itu tersenyum tipis dan berkata, dalam usul fiqh, ada 5 hukum taklifi. Sebutkan dan jelaskan masing-masing. Fadli terdiam. Ini gue pernah dengar di kelas usul fiqh, tapi apa aja ya? Bayangan Kiai Harun tiba-tiba muncul di kepalanya, suara beliau menggema. 5 hukum taklifi itu. 1. Wajib fardu, suatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan berdosa. Contohnya salat 5 waktu. 2. Sunnah, mandub, perbuatan yang jika dilakukan mendapat pahala, jika tidak dilakukan tidak berdosa. Contohnya salat duha. 3. Haram, perbuatan yang jika dilakukan berdosa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya mencuri atau berdusta. 4. Makruh, perbuatan yang jika ditinggalkan mendapat pahala, tapi jika dikerjakan tidak berdosa. Contohnya makan bawang sebelum salat berjamaah. 5. Mubah, perbuatan yang boleh dilakukan atau ditinggalkan tanpa ada pahala maupun dosa. Contohnya makan nasi atau minum air. Fadli menarik napas. 5 hukum taklifi adalah wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Masing-masing memiliki konsekuensinya sendiri dalam syariat Islam. Sunyi. Orang tua itu menatap Fadli dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. Jawabanmu benar. Tiba-tiba, lorong mulai bergetar. Dinding kitab-kitab kuning terbuka perlahan, dan pintu emas di ujung jalan bersinar semakin terang. Orang tua itu tertawa lirih. Kau memang keras kepala, Fadli. Aku penasaran apakah kau bisa menyelesaikan perjalanan ini sampai akhir. Fadli mengangkat dagunya. Gue nggak akan mundur. Dia melangkah ke depan, menuju pintu emas yang terbuka perlahan. Bab 32. Fadli berdiri di depan gerbang besar yang tampak berkilauan dengan tulisan gerbang pemahaman dan keyakinan, tetapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Kenapa gerbangnya bercahaya begini? Gumam Fadli. Zaid,
yang kini mulai menjadi rival sekaligus sekutu dalam perjalanan ini, memperhatikan simbol-simbol di sekeliling gerbang. Mungkin ini pertanda bahwa ujian berikutnya akan lebih sulit. Siap, Fadli. Belum sempat Fadli menjawab, tiba-tiba suara misterius bergema dari dalam gerbang. Masuklah, wahai pencari ilmu. Tapi ingat, hanya mereka yang benar-benar yakin yang bisa melewati ini. Fadli menelan ludah. Yakin itu penting, iya. Tanpa aba-aba, lantai di bawah mereka bergetar. Dinding kitab-kitab yang mengelilingi mereka bergerak, dan tiba-tiba muncullah sosok baru. Seorang lelaki berjubah perak dengan mata penuh ketenangan muncul dari kegelapan. Berbeda dengan penggoda sebelumnya yang sering menggoda Fadli dengan kesenangan dunia, lelaki ini menawarkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, jalan pintas menuju kebijaksanaan. Fadli, mengapa bersusah payah menjalani semua ujian ini? Katanya dengan suara menenangkan. Aku bisa memberimu pemahaman instan. Kau tak perlu menjawab soal, tak perlu bersusah payah belajar. Fadli melirik Zaid, lalu kembali menatap lelaki itu. Serius, jadi aku bisa langsung jadi ulama tanpa perlu belajar. Lelaki itu mengangguk. Cukup berikan setitik keyakinanmu padaku, dan aku akan memberimu semua jawaban. Kau akan jadi santri paling pintar, bahkan lebih hebat dari guru-gurumu. Fadli mulai tergoda, tapi sesuatu terasa aneh. Kenapa Zaid tampak tegang? Fadli, jangan dengarkan dia, teriak Zaid. Dia ini bukan pemberi ilmu, tapi pencuri keyakinan. Kalau kau menerima tawarannya, kau akan kehilangan kemampuanmu berpikir sendiri. Fadli mundur selangkah. Serius, jadi kalau aku terima tawaran dia, aku cuma akan jadi robot hafalan tanpa pemahaman. Lelaki berjubah perak tersenyum tipis. Pemahaman adalah ilusi. Yang penting kau bisa menjawab semua soal, bukan? Fadli merenung. Benar, dia memang malas belajar. Tapi selama perjalanan ini, dia mulai menikmati prosesnya, mulai dari gagal menjawab soal, ditegur ustaz-ustaz kitab kuning, sampai akhirnya berhasil menjawab dengan susah payah. Dan kalau dia mengambil jalan pintas ini, apakah semua perjuangan itu jadi sia-sia? Fadli mengepalkan tangan. Maaf, aku bukan tipe santri yang langsung instan. Kalau mau pintar, ya harus usaha. Seketika itu juga, lelaki berjubah perak berteriak marah, lalu lenyap dalam pusaran cahaya gelap. Setelah penggoda itu menghilang, gerbang bercahaya pun terbuka. Fadli dan Zaid masuk, lalu dihadapkan pada ruangan yang penuh dengan kata-kata Arab melayang di udara. Di tengah ruangan, ada suara menggema. Ujian pertama, tentukan i'rab dari kalimat ini. Di depan mereka, tampak kalimat, Inna tolibal mujtahidah yafuzu bil ilmi. Zaid langsung berpikir keras. Ini mudah, Fadli. Tapi coba kau duluan. Fadli menatap kalimat itu. Inna menyebabkan isimnya harus mansub, lalu taliba itu jadi mansub, tapi al-mujtahidah. Apa ini sifat atau badal? Aduh, ini apa? Ya. Lantai tiba-tiba mulai retak. Jika Fadli salah, lantai akan runtuh. Dia mencoba berpikir lebih keras. Oke, Inna menyebabkan isimnya harus mansub, berarti taliba itu mansub. Tapi al-mujtahidah ini sifat. Sifat harus mengikuti mansub juga. Suara bergema, jawaban benar. Tiba-tiba dari langit, sebuah gulungan kitab kuning jatuh ke tangan Fadli. Ini apaan? Suara bergema lagi, hadiah atas jawabanmu, kitab Mullah Hasnahu. Fadli berseru senang. Wah, kalau gini, aku mau jawab soal terus. Zaid tertawa. Masih ada 19 soal lagi sebelum kita lulus dari ruangan ini. Ayo, kita hadapi semuanya. Bab 33. Fadli menggenggam kitab Mullah Hasnahu, yang baru saja ia dapatkan sebagai hadiah. Ia merasa sedikit lebih percaya diri, tetapi Zaid segera mengingatkan, santai, ini baru ujian pertama dari ruangan ini. Masih ada 19 soal lagi, kawan. Fadli langsung teringat bahwa lantai akan runtuh setiap kali ia salah menjawab. Astagfirullah, kenapa nggak ada soal yang gampang dulu, sih? Zaid tertawa, nggak ada jalan pintas di sini, Fadli. Tiba-tiba, suara misterius bergema lagi di ruangan itu. Ujian kedua, tentukan wazan timbangan, dari kata muntolikun. Fadli langsung panik. Saraf, ini salah satu ilmu yang selalu ia hindari di pondok karena terlalu banyak pola yang harus dihafal. Zaid menepuk bahunya. Ini simpel, kalau kau tahu akar katanya. Fadli mencoba mengingat. Oke, masdar dari ini pasti intilak, berarti dari fiilnya intolako. Lantai mulai bergetar.
Jawabanmu, suara misterius itu mendesak. Fadli menelan ludah. Bentuk ini ada mim di depan, berarti isim fail, dan polanya dari intolako yantoliku. Bentuknya muftail, timbangannya munfailun, hening, lalu suara bergema. Jawaban benar, Fadli langsung menjatuhkan diri ke lantai. Ya Allah, alhamdulillah, sumpah, nyaris kepleset. Dari atas, sebuah kantong emas jatuh ke tangan Fadli. Hadiah atas jawabanmu, 10 keping dinar emas. Fadli langsung memeluk kantong itu. Ini baru ujian yang bermanfaat. Aku bisa beli makanan enak nanti. Zaid memutar matanya. Fadli, ini dunia kitab kuning, bukan pasar. Tapi sebelum mereka bisa beristirahat, lantai tiba-tiba terbuka lebar di depan mereka, dan sebuah koridor muncul. Di tengah koridor itu, duduk seorang lelaki tua dengan sorban hijau dan tasbih di tangannya. Wajahnya penuh wibawa, suaranya lembut, seolah seorang guru besar. Fadli, Zaid, kenapa tergesa-gesa? Ilmu bukan hanya soal menjawab pertanyaan. Fadli terdiam, lelaki ini terlihat sangat berilmu. Beda dengan penggoda sebelumnya yang hanya menawarkan jalan pintas. Kalian ingin terus diuji, tapi tahukah kalian bahwa tidak semua ilmu harus didapatkan dengan ujian? Ada ilmu yang cukup dengan ketenangan hati dan perenungan. Duduklah bersamaku. Aku akan memberimu pemahaman yang lebih dalam tanpa harus terus-menerus melewati ujian melelahkan. Fadli hampir tergoda. Jujur saja, ia mulai merasa capek. Tapi Zaid langsung menyela, Fadli, jangan tertipu. Kita di sini untuk menempuh perjalanan, bukan untuk berhenti. Lelaki itu tersenyum. Tapi ilmu sejati bukan tentang siapa yang menyelesaikan paling cepat, melainkan siapa yang memahami paling dalam. Fadli mulai berpikir. Zaid menyikutnya. Fadli, kalau kau berhenti di sini, kau akan terjebak. Kita tak bisa tinggal di satu tempat selamanya. Fadli akhirnya sadar. Benar juga, aku ingin terus maju. Maaf, Pak, saya pamit dulu. Sekejap mata, lelaki itu berubah menjadi bayangan gelap dan menghilang. Zaid menghela napas lega. Dunia kitab ini makin penuh jebakan. Fadli tersenyum kecut. Ya, tapi sekarang aku tahu. Jalan menuju ilmu memang gak bisa instan, dan gak bisa cuma duduk merenung. Mereka kembali berjalan, dan suara misterius itu muncul lagi. Ujian ketiga, jelaskan jenis majas dalam ayat ini. Di hadapan mereka, muncul tulisan bercahaya. Wahfidel lahuma janaha zuli minarohmati. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Fadli menatap kalimat itu. Oke, ini jelas bukan arti sebenarnya. Tapi ini majas apa? Zaid tersenyum. Ayo, Fadli, kau pasti bisa. Fadli mengingat pelajaran balagah. Majas itu ada dua, majas mursal dan istiarah. Sayap kehinaan ini kan bukan benar-benar sayap, berarti ini istiarah, karena ada tasbih yang disembunyikan. Suara bergema, jawaban benar. Dari atas, sebuah pena emas jatuh ke tangan Fadli. Hadiah atas jawabanmu, pena balagah, yang bisa membantumu memahami makna mendalam dari setiap teks Arab. Fadli melonjak kegirangan. Aku makin kaya hadiah di sini. Zaid menepuk bahunya. Hadiahnya berguna, kok. Ayo, lanjut lagi. Bab 34. Setelah menerima pena balagah, Fadli dan Zaid melanjutkan perjalanan di lorong sempit yang semakin gelap. Langkah mereka bergema, menandakan bahwa tempat ini semakin sunyi dan mencekam. Fadli mencoba melihat sekeliling. Zaid, kok makin lama makin gelap? Iya. Zaid mengangguk. Mungkin ini bagian dari ujian berikutnya. Tetap waspada. Tiba-tiba, suara misterius itu kembali bergema. Ujian keempat, jelaskan hukum salat bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Fadli langsung teringat pelajaran fiqh. Oh, ini gampang. Kalau musafir boleh mengqosyor salat, yaitu meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tapi sebelum ia menyelesaikan jawabannya, lantai di bawahnya tiba-tiba bergeser. Fadli hampir terjatuh ke dalam lubang yang tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Zaid berteriak, hati-hati, Fadli. Ini ujian jebakan. Fadli berusaha menjaga keseimbangan. Ia harus menjawab dengan benar, atau dirinya bisa terperosok ke dalam jurang gelap itu. Fadli melanjutkan jawabannya dengan cepat. Syarat qosor adalah perjalanan minimal 4 burut atau sekitar 89 km, dan harus bukan perjalanan maksiat. Tiba-tiba, lantai yang bergerak berhenti. Jawaban benar. Dari langit-langit, turun sebuah peta kuno yang bersinar. Hadiah atas jawabanmu,
peta musafir, yang bisa menunjukkan arah ke tempat terdekat untuk ibadah dalam dunia kitab ini. Fadli mengambil peta itu dengan takjub. Wah, bisa buat cari masjid, nih. Zaid tertawa. Kita ada di dunia kitab kuning, semua tempat bisa jadi tempat ibadah, Fadli. Saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, kabut tipis mulai menyelimuti lorong. Dari dalam kabut itu, muncul seorang wanita berjubah biru dengan wajah bersinar tenang. Ia tersenyum lembut. Fadli, Zaid, kalian sudah berjuang begitu keras. Tidakkah kalian lelah? Fadli menelan ludah. Siapa Anda? Wanita itu tidak menjawab. Ia melangkah maju dengan anggun. Aku bisa memberimu ilmu tanpa harus melalui semua ujian ini. Aku bisa memberikan kitab-kitab yang langsung menanamkan pengetahuan dalam kepalamu. Kau hanya perlu satu hal, beristirahatlah. Berhenti berlari, berhenti mengkhawatirkan ujian. Fadli merasa matanya semakin berat. Jubah wanita itu bersinar lembut, memberikan perasaan nyaman dan damai. Zaid segera menyikut Fadli. Jangan terpengaruh. Ini jelas jebakan. Wanita itu tetap tersenyum. Apakah mencari ilmu harus selalu melelahkan? Tidakkah lebih baik jika ilmu bisa didapatkan dengan mudah? Fadli mulai ragu. Tawaran ini terdengar menggiurkan. Namun, di saat itulah, ia teringat sesuatu. Ilmu itu harus dicari dengan kesungguhan, bukan diberikan secara instan. Fadli segera menggelengkan kepalanya. Ia menatap wanita itu dan berkata tegas, "Tidak. Aku akan mendapatkan ilmu dengan usahaku sendiri." Sekejap mata, wanita itu menghilang dalam kabut, meninggalkan suara lirih. Kau memilih jalan yang sulit, Fadli, tapi kita akan bertemu lagi. Kabut menghilang, dan lorong di depan mereka terbuka kembali. Fadli menghela napas panjang. Fiuh, hampir saja. Zaid menepuk bahunya. Kau mulai belajar, Fadli. Penggoda di tempat ini semakin pintar memanfaatkan kelemahanmu. Ujian kelima, tantangan ulumul hadits. Mereka melangkah ke dalam sebuah ruangan yang penuh dengan lemari kitab kuning. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja dengan tulisan bercahaya. Ujian kelima, hadits berikut ini termasuk kategori apa? Inamal a'malu biniyati. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Fadli mengerutkan kening. Aku tahu hadits ini. Ini hadits tentang niat. Zaid menyeringai. Tapi pertanyaannya bukan tentang isi hadits, Fadli. Ini tentang kategori hadisnya. Fadli mulai berpikir. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, berarti ini hadits sahih, tapi ada kategori lain yang harus dipikirkan. Ia teringat pelajaran ulumul hadits. Ini termasuk hadits mutawatir manawi karena diriwayatkan oleh banyak perawi yang terpercaya. Suara misterius bergema. Jawaban benar. Dari atas meja, muncul sebuah gulungan berisi daftar sanad hadits. Hadiah atas jawabanmu, gulungan sanad, yang bisa membantumu melacak perawi hadits dengan cepat di dunia kitab ini. Fadli mengambil gulungan itu dengan bangga. Aku mulai merasa jadi santri beneran. Zaid tertawa. Santai, perjalanan kita masih panjang. Bab 35. Setelah berhasil melewati ujian fiqh dan hadits, Fadli dan Zaid melanjutkan perjalanan di lorong panjang yang kini tampak lebih terang. Cahaya dari lentera di dinding memberi sedikit kehangatan, tapi Fadli tetap merasa waspada. Aku penasaran, apa kita akan bertemu penggoda lagi? Fadli bertanya dengan nada setengah bercanda. Zaid mengangkat bahu. Jangan harap dia akan berhenti. Dunia kitab ini memang dirancang untuk menguji, bukan sekadar memberi hadiah. Tiba-tiba, suara berat menggema dari atas mereka. Ujian ke-6, sebutkan dalil yang digunakan dalam menetapkan hukum Islam, dan urutkan berdasarkan tingkatan yang diakui dalam ushul fiqh. Fadli mengusap dagunya. Ini bab ushul fiqh. Kalau nggak salah, dalilnya ada 4 yang utama. Zaid mengangguk. Tapi urutannya harus benar. Awas jebakan. Fadli menarik napas dalam-dalam dan mulai menjawab. 1. Al-Quran, sumber utama hukum Islam, wahyu Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. 2. Hadits, penjelasan dan tafsiran Nabi terhadap Al-Quran. 3. Ijma kesepakatan para ulama mujtahid dalam menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadits. 4. Qiyas, analogi hukum berdasarkan prinsip yang telah ada. Lorong tiba-tiba berguncang, seolah-olah menilai jawabannya. Fadli menelan ludah. Benar nggak? Iya. Tiba-tiba lantai di bawahnya bergeser, membuatnya hampir jatuh. Jawabanmu benar, tapi masih ada dalil lain yang sering digunakan dalam mazhab tertentu. Sebutkan.
Fadli mengingat kembali pelajaran di pesantren. Oh, ada istihsan, maslahah mursalah, istishab, sadut syariah, dan uruf. Guncangan berhenti. Dari atas mereka, jatuh sebuah benda bercahaya. Jawaban benar, hadiah, kompas usyul, yang dapat membimbingmu memahami hukum dalam dunia kitab ini. Fadli memungut kompas itu dengan gembira. Ini pasti berguna nanti. Saat mereka hendak beranjak, sosok tinggi besar muncul di depan mereka. Kali ini, bukan wanita cantik, melainkan seorang pria gagah berpakaian mewah dengan pedang tergantung di pinggangnya. Aku mendengar namamu, Fadli, katanya dengan suara berwibawa. Aku bisa memberimu ilmu tanpa perlu bersusah payah. Kau hanya perlu mengikutiku, dan aku akan menjadikanmu ulama dalam semalam. Fadli mengerutkan kening. Ulama dalam semalam, mana mungkin? Laki-laki itu tersenyum. Di dunia ini, segalanya mungkin. Kau hanya perlu meninggalkan jalur ujian dan mengambil jalan pintasku. Fadli menoleh ke Said. Gimana nih? Said menyipitkan mata. Ini jelas jebakan. Pria itu melangkah lebih dekat. Tidakkah kau ingin dihormati? Menjadi ulama tanpa harus menghafal berlembar-lembar kitab. Aku bisa memberimu semua itu, dengan satu syarat. Fadli menelan ludah. Apa syaratnya? Lupakan perjuanganmu. Lupakan ujian. Hanya ikut aku, dan aku akan membawamu ke puncak tanpa susah payah. Fadli menunduk. Tawaran itu menggoda, tapi ia ingat sesuatu. Ilmu tanpa perjuangan tak akan bertahan lama. Fadli mengepalkan tangan. Tidak, aku akan tetap mengikuti jalan yang benar. Pria itu menyipitkan mata. Kau keras kepala, tapi kita akan bertemu lagi, Fadli. Sekejap mata, ia menghilang dalam asap hitam. Fadli menghela napas lega. Gila, ujian kali ini bikin jantung mau copot. Said tertawa. Ya, setidaknya kita tahu kalau penggoda di tempat ini makin kreatif. Perjalanan berlanjut ke sebuah jembatan panjang yang diselimuti kabut tebal. Di tengah jembatan, muncul tulisan bercahaya. Ujian ke-7, sebutkan 5 tingkatan dalam ilmu tasawuf dan jelaskan secara singkat. Fadli menepuk dahinya. Tasawuf, ini berat. Said terkekeh. Yah, kalau ilmu fiqh, nahwu, dan hadits sudah diuji, tentu tasawuf juga harus. Fadli menarik napas panjang. Ia harus menjawab dengan benar, atau bisa-bisa jembatan ini runtuh. 1. Tahali, membersihkan hati dari sifat buruk. 2. Tahili, menghiasi hati dengan sifat-sifat baik. 3. Tajali, mencapai kesadaran spiritual yang tinggi. 4. Fana, meleburkan diri dalam kehendak Allah. 5. Baka, tetap berada dalam kesadaran ilahi setelah fana. Kabut di jembatan mulai menipis. Suara misterius kembali bergema. Jawaban benar, hadiah, cermin ruhani, yang dapat membantumu mengenali niat tersembunyi dalam hatimu. Fadli mengambil cermin itu dengan hati-hati. Wah, ini kayak benda ajaib dari dongeng. Said mengangguk. Semakin dalam kita masuk ke dunia kitab ini, semakin aneh hadiah yang kita dapatkan. Fadli tertawa. Yang penting, kita harus terus maju. Bersambung. Kalau teman-teman punya ide cerita novel silahkan ditulis di kolom komentar ya.